memiliki relasi dengan syarat berikut. Jika P habis membagi Q, maka kita peroleh ya relasinya 22, 24, 44, 28, 48, 39, dan 315. Nah, jadi untuk R pangkat min 1 atau inverse dari relasi R, itu relasi dari Q ke P. Ya, dengan dimana ya tinggal kita balikkan aja 2,2, 4,2, 4,4, 8,2, 8,4, 9,3, dan 15,3. Jadi bisa dikatakan bahwasanya Q adalah kelipatan dari P. Nah, kemudian jika kita lambangkan dalam bentuk matriks, ya, bentuk matriks di sini kita lihat ini matriks untuk R. Nah, jadi matriks untuk R tadi ya, ini ada 22, 24, 44 ini. Jadi untuk melambangkan ini ya. Jadi ini P, P1, P2, P3. Kemudian di atas Q1 sampai Q5. Kemudian pasangan terbentuk kita representasikan dalam bentuk matriks ini. Nah, jadi setelah kita dapat representasinya dalam bentuk matriks untuk relasi R, nah, sedangkan untuk relasi R pangkat min 1 atau inverse dari relasi R, jadi kita namakan matriksnya matriks N. Jadi matriks N itu adalah transpose dari matriks M, di mana ya, baris menjadi kolom untuk matriks transpose, yang mungkin adik-adik sudah pelajari dalam operasi matriks dalam sebelum ini ya, untuk transpose. Jadi kita lihat di sini ya, di sini pada baris 1 kolom 1 itu tetap menjadi baris 1 kolom 1. Kemudian pada baris 2 kolom 1, bentar kita ganti warnanya. Nah ini, pada baris 2 kolom 1 itu akan menjadi baris 1 kolom 2. Nah, begitupun ini, pada baris 3 kolom 1 itu akan menjadi baris 1 kolom 3. Nah, jadi, jika kita buatkan persamaannya, itu MIJ sama dengan MJI. Itu jika ditransposkan akan menjadi NJI. Nah, jadi untuk matriks I kali J, jika kita transposkan menjadi NDI. N, itu ukuran matriksnya adalah J kali I. Nah, selanjutnya versi kedua, kombinasi relasi. Nah, dalam relasi biner ya, itu himpunan pasangan terurut. Maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup. Misalkan kita memiliki himpunan A itu A, B, dan C. Dan B kita memiliki A, B, C, dan D. Jelasin gitu, Bang. Untuk relasi R1, nah, ini diketahui ya, relasi R1-nya A, B, B, dan C, C. Kemudian untuk relasi R2-nya A, B, C, dan A, D. Nah, jadi jika kita melakukan operasi kombinasi tadi, ya, seperti iris, gabung, selisih, dan beda setangkup, maka didapatkan ini. Pertama untuk R1 irisan R2. Ya, sebagaimana yang sudah adik-adik pelajari tentang himpunan kemarin ya, untuk irisan. Irisan itu hasilnya adalah jika ada pada kasus relasi ini pasangan yang ada itu yang bernilai sama. Kalau kita lihat pada R1 dan R2 di sini yang sama adalah A, A.
irisan R2 adalah A, A. Kemudian R1 gabung R2. Nah, R1 gabung R2 artinya apa? Artinya pasangan-pasangan yang ada pada R1 dan pasangan-pasangan yang ada pada R2 itu kita gabungkan. Nah, tapi jika ada pasangan yang sama, itu cukup dituliskan satu saja, di pasangan AA ini ya. Kemudian yang lain yang berbeda itu dituliskan BB, CC, AB, AC, dan sudah memiliki R1, R2 dalam bentuk matriks ya. Pada contoh 19 ini R1 dan R2. Nah, maka yang ditanya di sini adalah R1 gabung R2 in matriks R1 irisan R2. Nah, kita lihat ke jawabannya. Untuk matriks F1 gabung R2 itu untuk operasi matriksnya ini kita lihat di sini ya. Dituliskan di sini atau ini langsung aja sini ya. Untuk MR1 atau MR2. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi pada operasi ini kita hanya melibatkan antara baris dan kolom yang sama. Kita lihat di sini 1 atau 0. Jadi yang untuk tinta kuning ya, tinta kuning ini tinta kuning untuk hasil dari MR1 atau MR2. Nah, antara 1 atau 0 ya, ini kita lihat pada sama-sama baris 1 kolom 1 pada R1 dan baris 1 kolom 1 pada R2, 1 atau 0. Maka hasilnya adalah 1. Kemudian begitupun dengan 0 atau 1. Itu hasilnya adalah 1. Sedangkan apabila 0 atau 0 itu hasilnya adalah 0. Nah, untuk pada baris 3 kolom 1 itu 1 atau 1. Itu adalah 1. Lagi nyampe wakil. Nah, jadi Jam-jam secara 1 tidak langsung ya, kita bisa katakan bahwasanya operasi atau ini adalah operasi penambahan. Tapi jika 1 dan 1 itu hasilnya tidak 2 tapi tetap 1 ya. Tetap 1. Nah, kemudian kita lanjut yang ke operasi ini dan. Jadi untuk matriks R1 iris R2 itu operasi matriksnya itu MR1 dan MR2. Nah, jika kita lihat di sini mulai dari baris 1 kolom 1, 1 dan 0. Itu hasilnya 0. Kemudian 0 dan 1 juga hasilnya 0. 0 dan 0 itu hasilnya 0. Nah, sedangkan untuk 1 dan 1 pada baris 3 kolom 1, 1 dan 1 itu hasilnya adalah 1. Nah, jadi secara tidak langsung untuk operasi ini, operasi dan itu kurang lebih sama seperti operasi perkalian. Dengan syarat ini perkalian maksudnya di sini adalah perkalian pada baris dan kolom yang sama di antara dua buah relasi yang sudah tampil dalam bentuk matriks. Ya, jadi jangan salah ya, jangan sampai salah untuk ini. Jadi tadi kita bicara tentang kombinasi elemen dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita bisa menuliskan F A ke B, yang artinya F memetakan A ke B. Jadi A disebut dengan daerah asal atau domain dan B disebut dengan daerah hasil atau kodomain. Nama fungsi ini adalah pemetaan juga transformasi. Jadi misalnya kita ingin memetakan A sama dengan B,
jika elemen A di dalam A dan dihubungkan dengan elemen B di dalam B, ya. Ya, ini notasinya seperti ini. Jika elemen A di dalam himpunan A dihubungkan dengan elemen B di dalam himpunan B. Nah, kita lihat di sini contohnya, ya. Jadi ini yang merupakan tadi FA sama dengan B jika kita gambarkan dalam bentuk diagram panah. Jadi pada notasi ini FA sama dengan B dinamakan bayangan atau image dari A, sedangkan A dinamakan prabayangan dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut dengan jelajah atau ring. Nah, jadi himpunan yang berisi semua nilai pemetaan dari F disebut jelajah. Di dalam ini B ini disebut dengan jelajah dari F atau ring dari F. Kuat kali dia. Nah, jadi dari penjelasan tadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa fungsi adalah relasi yang khusus. Jadi artinya pertama itu setiap elemen dalam himpunan A atau himpunan setiap elemen dalam himpunan atau daerah asal itu harus digunakan oleh prosedur kaidah yang merincikan F. Dalam artian setiap elemennya itu terhubung ke daerah hasil. Kemudian frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Nah, berarti jika pasangan AB itu elemen dari fungsi dan AC juga elemen fungsi, maka B sama dengan C. Udah dewasa, weh. Udah dewasa kan? Udah seharusnya kan? Fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk. Pertama dengan pasangan terurut seperti pada relasi ya. Kemudian yang kedua fungsi formula pengisian nilai assignment ya, seperti ini persamaan ini. Kemudian fungsi juga dapat dispesifikasikan dengan kata-kata, misalnya F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 dalam satu string binar. Kemudian bisa juga yang keempat, fungsi dispesifikasikan dalam bentuk kode program atau source code. Misal fungsi menghitung X yang mungkin bisa adik-adik lihat, ini adalah list program di dalam C++ atau dalam MATLAB. Kemudian berikutnya kita masuk ke contoh. Kita memiliki relasi F sama dengan 1U, 2V, dan 3W. Jadi pada A, himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B UPW. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini bahwasanya relasi ini adalah fungsi dari A ke B. Ya, jika kita lihat di sini satu-satu ya, dan kan dalam bentuk berurutan ya, F1 sama dengan U, F2 sama dengan V, dan F3 sama dengan W. Artinya setiap elemen pada daerah asal atau dalam soal ini adalah daerah asalnya itu adalah himpunan A, itu terhubung tepat satu ke B atau ke daerah hasil. Nah, jadi ini adalah fungsi. Kemudian untuk fungsi yang lain kita lihat pada contoh 27. Relasinya itu F1U, 2U, 3V. Nah, jadi kalau kita buatkan dalam bentuk diagram panah kurang lebih seperti ini. Bulan A-nya 1, 2, 3, B-nya U, V, W. Nah, jadi dari satu pada relasinya adalah 1U, kemudian 2U, kemudian 3V. Nah, ternyata di daerah hasil ada satu elemen yang tidak terhubung atau tidak terpetakan dari daerah asal.
F sama dengan 1U, 2V, dan 3W. Nah, jadi kita lihat di sini ini bukan merupakan fungsi. Nah, sebab ini kita lihat ya, ini A-nya elemennya adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini himpunan A. Himpunan B-nya kita punya U, V, W. Himpunan B. Nah, jadi kita lihat di sini relasinya 1 ke U, 2 ke V, 3 ke W. Namun 4 di sini tidak ada terpetakan ke B. Sehingga akibatnya ini adalah relasi yang bukan fungsi. Ya, karena adanya satu elemen dari daerah asal atau himpunan A ini tidak terpetakan ke daerah hasil atau himpunan B. Nah, kemudian pada contoh 29 kita lihat relasi F sama dengan 1U, 1V, 2V, 3W. Jadi pada relasi ini kita melihat 1, 2, 3, kemudian U, V, W. A, B. Nah, jadi kita buat diagram panelnya 1 ke U, 1 ke V, 2 ke V, 3 ke W. Nah, ini ternyata juga bukan sebuah fungsi. Kenapa? Karena tadi syarat fungsi adalah bahwasanya setiap elemen dari daerah asal dalam soal ini adalah elemen-elemen pada himpunan A itu hanya terhubung satu saja tepat ke B. Ya, setiap elemen itu hanya terhubung satu saja tepat ke B. Jadi tidak boleh ada percabangan. Karena itu ini pada contoh ini bukan relasi atau yang dalam bentuk fungsi. Lama kali Bapak nih. Kemudian fungsi itu ya, fungsi F dikatakan satu ke satu one-to-one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Pada gambar dapat kita lihat di sini. Jadi kita lihat di sini bahwasanya elemen dari himpunan A itu terpetakan juga satu-satu pada himpunan elemen pada himpunan B. Kita lihat pada yang kita tinjau di sini adalah pada B-nya ini. Pada B-nya ini kita lihat ini tidak ada yang berdempet. Tidak berdempet, maka inilah yang dikatakan fungsi satu ke satu atau one to one atau injektif. Pada contoh 31 kita lihat. Nah, sebuah relasi F 1W 2U 3V ya, ini adalah fungsi satu ke satu ya. Karena kita lihat di sini bahwasanya 1 ke W, 2 ke U, 3V itu tidak ada yang dempet atau tidak ada yang sama memiliki bayangan. Yang sama maksudnya ini adalah elemen-elemen yang ada pada himpunan B. Tetapi relasi F 1U, 2U, 3V ya. Jadi relasi ini tidak merupakan fungsi satu ke satu. Sebab kita lihat di sini ya, U ya ternyata memiliki dua buah daerah asal yang sama. Dua daerah asal yang berbeda tapi daerah hasil atau bayangannya yang sama. Maka itu ini bukan fungsi satu ke satu. Nah, untuk contoh 32 misalnya FZ, tentukan apakah Fx sama dengan X kuadrat tambah 1 dan X dan Fx sama dengan X kurang 1 merupakan fungsi satu ke satu.
Yang pertama kita lihat fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Ini bukan fungsi satu ke satu. Karena untuk 2x yang bernilai mutlak sama, tetapi tandanya berbeda, nilainya fungsinya sama. Misalnya jika kita gambarkan di sini ada min 2 di titik-titik ya, min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, jadi min 1 itu sama dengan 1, min 2 sama dengan 2 untuk kasus relasinya ini fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Jadi jika kita memetakan ke daerah hasil akan membentuk bayangannya 0, 1, 2, 3 titik. Nah, jika min 2, 4 itu artinya ini 5 ya. Min 2 kalau di daerah hasilnya 5. Tapi jika 2 itu juga akan sama dengan 5. Jadi ini tidak bisa dikatakan fungsi satu ke satu. Sedangkan untuk berikutnya fx sama dengan x kurang 1 itu adalah fungsi satu ke satu. Kenapa? Karena misalkan daerah asalnya 1, 2, 3, 4. Daerah bayangannya sudah 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan x-nya bernilai 1, maka hasilnya atau daerah bayangannya adalah 0. Jika 2, daerah bayangannya adalah 1. Nah, jadi begitu terus sehingga ini adalah fungsi satu ke satu. Jadi tidak ada daerah asal yang terpetakan ke dalam bayangan. Kemudian yang kedua, fungsi f dikatakan Ternyata gini dipetakan pada atau setiap elemen B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini elemen himpunan A ada 4, sedangkan elemen himpunan B ada 3. Jadi setiap elemen ini harus dipetakan ke daerah hasil atau bayangannya. Jadi kita lihat di sini B memiliki 3 elemen, sehingga akan ada bayangan yang lebih terpetakan dari dari himpunan asal. Jadi inilah yang dinamakan dengan onto. Bisa mempelajarinya pada slide yang sudah saya bagikan dari minggu kemarin. Nah, kira-kira untuk sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Bicara tentang lumayan banyak ini ya. Jadi sifat-sifat relasi biner ya. Sifat-sifat relasi biner itu ada yang refleksif, ada yang menghantar, kemudian ada yang simetrik dan disimetrik. Nah, kemudian pada operasi relasi kita ada operasi inverse, ada operasi kombinasi, ada operasi komposisi dari relasi. Nah, kemudian untuk materi tambahan itu ada relasi NR, itu merupakan relasi yang dipakai pada kehidupan nyata, itu dalam bentuk basis data. Kemudian pada relasi NR itu ada 3 macam operasi ya. Itu operasi seleksi, proyeksi, kemudian ada operasi join. Kemudian untuk fungsi ya, fungsi itu adalah relasi yang bersifat khusus ya, relasi yang bersifat khusus. Jadi sebuah relasi itu dikatakan sebuah fungsi jika setiap elemen pada himpunan asal atau daerah asal itu tepat satu terpetakan ke daerah hasil ya.
Jadi setiap elemennya itu cuma satu terpetakan Gitu doang. yang terpetakan ke dalam hasil. Ada. Jadi tidak boleh ada Yang cabang. terakhir. Kalau ada cabang itu bukanlah merupakan satu fungsi. Nah, kemudian fungsi itu juga bermacam-macam. Ada fungsi satu ke satu di pada, ada fungsi berkoresponden satu ke satu. Nah, Kajian lagi juga bang. Kajian fungsi dari dua buah fungsi. Nah, komposisi ini adalah satu bentuk operasi. Nggak harum lagi. Kemudian ini beberapa Nggak harum lagi. khusus. Kemudian fungsi rekursif ini mungkin adik-adik bisa pelajarinya sendiri, sebab ini bukanlah topik utama dalam pembelajaran yang ada di dalam LPS. Dikomenkan Tijel. Baik, Bagus punya aja. bagaimana? Apakah adik-adik ada yang mau di Besok ganti yang apa lagi? Bawa Tijel lagi yang mana harumnya tuh. Teh, mana rum teh? Tapi besok lo coba kayak itu. Kalau kemarin kita latihan, jadi kalau sekarang kita memiliki tugas. Untuk tugas akan saya share di grup sebentar. Itu sudah saya kirim di grup. Jadi soal tugas ada 11, 12, 13, 14, 16, 29, 30. Jadi ini terkait dengan materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu di jam yang sama. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Apa? Saya kiri ya. Terima kasih.